pemerintahan ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin saudaraku bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Pada hari ini saya mau berbicara tentang peranan Roh Kudus di dalam misi. Berhubung gereja kita adalah gereja misi, maka kita perlu mempelajari sedikit tentang misi. Dan peranan Roh Kudus itu sampai di mana? Dalam jabatannya, dalam kedudukannya dia sebagai kepala misi, ya, misi dunia, begitu. Semangat roh yang menyala-nyala itu perlu. Sebab Roh Kudus itu roh yang menyala-nyala. Tidak pernah Roh Kudus diumpamakan seperti abu yang sudah tidak menyala lagi. Tidak pernah Roh Kudus diumpamakan seperti kayu yang sudah jadi hitam. Ya, bekas dibakar. Tidak pernah. Selalu Roh Kudus itu diumpamakan seperti api, flame, api yang menyala-nyala. Api yang membakar, yang begitu terang, begitu luar biasa. Ya, jadi itu adalah simbol daripada Roh Kudus. Dalam Kisah Rasul kita akan membaca sedikit dalam pasal 16 ayat 6 dan 7. Mari kita mau baca 6 dan 7. Tolong dibacakan. Kisah Rasul 16 ayat 6 dan 7. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Ya, Rasul Paulus dan Silas, ini yang dimaksud mereka, melintasi tanah Frigia. Mana gambarnya ada? Gambarnya sudah ada? Ya. Tanah Frigia ini provinsi Frigia dan provinsi Galatia. Nah ini, saya agak kecil memang, tapi saya bisa lihat toh. Ini Frigia dan Galatia. Ini provinsi. Ya. Ini Asia kecil. Ini gereja, ada 7 gereja di sini. Wahyu 2 ada 3. Asia kecil. Jadi yang dimaksud Asia itu bukan Asia, seluruh Asia. Yang termasuk Rusia, termasuk Tiongkok, termasuk Jepang. Enggak, bukan itu. Asia kecil itu ini. Ini Asia. Ada 7 jemaat. Ya, ada Efesus sampai Laodikia. Misia, Bitinia ini juga semua provinsi. Provinsi Misia, di sini provinsi Bitinia. Ya. Di sini. Nah, coba kita terus. Tadi kita sudah baca ayat 6, melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Roh Kudus ini enggak usah coba gambarnya saja, selalu gambarnya. Mana gambarnya? Ya. Jadi Roh Kudus mencegah Paulus dan Silas itu memberitakan Injil di Asia kecil ini. Asia kecil. Ada 7 jemaat di sini. Ya, apa sebabnya kita enggak tahu. Mungkin ada sebab-sebab yang
masih disembunyikan pada waktu itu. Ya, jadi Rasul Paulus tidak boleh pergi ke daerah Asia ini, dicegah sama Roh Kudus. Jadi dia cuma melintasi Galatia, melintasi Frigia. Kata melintasi ayat 6, mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Jadi bukan berhenti di situ, tapi melintas saja, melintas. Ya, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia, mestinya Asia kecil, begitu. Ada kata kecilnya, Asia kecil. Tapi ya sudah. Ayat 7. Dan setibanya di Misia, ya, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Sampai di Misia, mereka berusaha masuk di Bitinia ini. Tapi dicegah juga oleh Roh Kudus, tidak boleh masuk. Terus? Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Tidak mengizinkan mereka. Ya, terus? Setelah melintasi Misia, ya, mereka sampai di Troas. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Ini Troas, kota pelabuhan. Terus mereka menyeberang. Terus kita baca. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ya. Ada seorang Makedonia berdiri di situ. Ada seorang Makedonia berdiri di situ. Ini penglihatan. Rasul Paulus mendapat penglihatan. Ya, berdiri di situ. Terus? Dan berseru kepadanya, katanya, ya, menyeberanglah kemari. Ayo, dan tolonglah kami. Menyeberang kemari. Dan tolonglah kami. Ini orang Makedonia yang ngomong begini ini dalam penglihatannya Rasul Paulus. Jadi kesimpulannya Rasul Paulus, dia disuruh Tuhan pergi ke Makedonia, karena yang manggil orang Makedonia. Makedonia ini Makedonia, provinsi Makedonia. Ya, kalau orang yang manggil orang Makassar ya mesti pergi ke Makassar. Ya, tapi yang manggil ini orang Makedonia, dia mesti pergi ke Makedonia. Jadi dia menyeberang dari Troas ini. Troas menyeberang ke Filipi. Itu kota pertama yang mereka kunjungi. Kota pertama dari provinsi Makedonia. Ada 4 kota, saya nanti akan jelaskan. Kota pertama adalah, coba kita baca sampai di mana tadi? Ayat 10, ayat 9, ayat 10. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, ya, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Ya, jadi dalam ayat 9b, orang Makedonia itu bilang, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Ya, tolonglah kami. Mereka itu berada dalam banyak kesusahan, banyak sakit penyakit, banyak gangguan, banyak dirantai dosa. Mereka minta tolong kami, lepaskan kami daripada semua ini. Ya, terus? Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Ya, dari penglihatan ini Rasul Paulus menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang Makedonia, orang di sana itu Makedonia. Terus ayat 11. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake. Ke Samotrake itu ada di sini. Ini Samotrake itu di sini, daerah ini Samotrake. Tapi saya tidak tulis itu karena Rasul Paulus tidak berhenti di situ. Dia jalan terus. Dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ Neapolis di sini, ini kota Neapolis. Terus dari situ kami ke Filipi. Ya, dari situ kami ke Filipi. Filipi itu ini kota pertama dari Makedonia. Jadi ini Turki nih. Ini Turki, sekarang jadi Turki nih. Ini Yerusalem, ini Israel di sini. Turki di sini, ini Makedonia, ini sekarang kalau tidak salah ini daerah Greka, orang Greek, Yunani, ya. Terus di sini Italia, Roma di sini, ya, Roma di sini. Terus kita baca sekarang ayat berapa? 12 Om. Dari situ kami ke Filipi. Kota pertama di bagian Makedonia ini. Terus? Suatu kota perantauan orang Roma. Ya. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Jadi banyak orang Roma di sana karena itu disebut kota perantauan. Banyak orang Roma, orang Italia yang tinggal di situ. Ya, mungkin ditempatkan oleh pemerintah Kaisar di situ karena pada waktu itu pemerintahan itu adalah pemerintahan Kaisar
Romawi yang berkuasa. Ya, jadi inilah penglihatan daripada Rasul Paulus. Jadi Rasul Paulus dan Silas tidak kecewa, walaupun 2 kali ditolak oleh Roh Kudus, tidak diizinkan untuk masuk ke Bitinia dan dicegah oleh Roh Kudus untuk masuk di Asia Kecil. Tapi sebagai gantinya Paulus diberi Makedonia. Ini daerah Makedonia ini daerah yang luas sekali. Ini Makedonia. Ya. Pertama dia di kota Filipi. Apa yang menunggu dia di kota Filipi? Dia ditunggu oleh penderitaan, oleh sengsara, oleh aniaya. Ya, pada waktu dia diikuti sama anak muda, perempuan muda yang tukang tenung, bisa mendatangkan kekayaan banyak. Ya, dan dia bilang, ini hamba Tuhan, Paulus dan Silas, hamba Tuhan ini, dengarkanlah perkataannya. Paulus itu dengar itu enggak enak, tapi dia diam saja. Kalau kita sudah ditengking, dia enggak main tengking dulu, dia diam. Tapi hari kedua masih terus begitu. Paulus pergi kemana saja diikuti dengan jarak jauh sambil mengatakan ini hamba Allah yang maha tinggi. Sudah bisa baca itu di dalam ayat selanjutnya itu. Ya. Dalam ayat yang ke-13 dan seterusnya. Dalam ayat 17, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Coba tolong bacaan ayat 17 mulai. Ia mengikuti Paulus. Ya. Dan kami dari belakang sambil berseru katanya, Ya. orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Oh, hamba Allah yang maha tinggi. Terus. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Nah, iblis kok bisa ngomong yang benar ini? Kalau itu iblis juga bisa didengar. Ya, sudah dari dulu dia ngomong yang dengar, dia ngomong yang benar, tapi tidak keluar dari hati yang benar. Betul? Ya, dia mau puji Paulus supaya Paulus jadi sombong. Kalau saya sombong, dia jatuhkan. Gampang kalau menjatuhkan orang sombong daripada orang yang rendah hati. Itu tidak mudah. Ya, jadi dia memuji-muji, jadi hati-hati sudah. Jangan suka memuji-muji hamba Tuhan. Jangan suka memuji saya, jangan. Ya, kalau orang mencela saya, biarkan saja. Biar orang mau kritik saya, mau apa saja, silakan. Tapi jangan memuji. Ya, sebab itu siasat iblis. Iblis ini memuji. Orang ini ayat 17b. Lagi sekali, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Biasanya iblis bilang ini orang jahat. Paulus ini orang jahat. Biasanya kan begitu. Setan itu kan suka menjatuhkan orang. Tapi di sini dia puji, dia angkat, dia tinggikan. Ya, terus mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Kata iblis. Ya, terus hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Ya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, tidak tahan lagi dengan pujian-pujian yang kosong, omong kosong, pujian yang tidak benar itu, terus ia berpaling dan berkata kepada roh itu, ya, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Aku suruh engkau keluar dari perempuan ini. Terus seketika itu juga keluarlah roh itu. Ya, coba ayat 16, pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, ya, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan, ya, yang mempunyai roh tenung. Roh tenung ini bisa mendatangkan kayak gunung kawi begitu, bisa bikin orang kaya. Ya, tapi kekayaannya setan. Itu kekayaannya setan, dia masuk dalam neraka. Ya, terus dengan tenungan-tenungannya, ya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ya, memperoleh penghasilan besar. Bayangkan sekarang kalau itu roh tenung sudah keluar dari orang perempuan itu, berarti dia kehilangan keuntungan yang besar dari roh tenung itu. Wah, ini marah besar orang yang punya ini roh tenung ini. Ya, ayat 19. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, ya, mereka menangkap Paulus dan Silas, terus lalu menyeret mereka ke pasar untuk
menghadap penguasa. Penguasa. Terus setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota ini, kita ini, karena mereka orang Yahudi. Ayat 21. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerima atau menurutinya. 22. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Paulus itu dikoyak-koyak, bajunya, terus didera, dipukuli. Bayangkan, ini kemana saja Rasul Paulus pergi itu dianiaya seperti itu, begitu kejam. Dan memang Alkitab, Yesus mengatakan memang ini orang aku pilih nanti untuk aku menunjukkan kepada dia berapa besar aniaya yang akan dia alami. So pada waktu dia masih belum percaya Yesus, dia menganiaya orang Kristen. Sampai bukan cuma di Yerusalem, sampai di mana itu? Di Syria sana. Sampai di Damaskus. Orang-orang Kristen ditangkapi, dimasukkan penjara, dipukuli, babak belur. Sekarang Tuhan tangkap dia untuk jadi ini saksinya Tuhan nanti. Untuk juga dipukuli, tapi bukan dipukuli karena dia berbuat dosa, tapi dipukuli karena nama Yesus. Tadinya dia mukuli orang karena nama Yesus juga. Sekarang dia dipukuli orang karena nama Yesus juga. Jadi dia harus mengalami seperti itu. Tapi Rasul Paulus orang yang gigih, orangnya keras. Jadi kalau anak kita keras itu keras, biarkan saja dia keras, tapi nanti kalau dia sudah disucikan, dia kerasnya itu untuk perkara yang benar, bukan keras. Jangan kita keras untuk perkara yang tidak baik. Kita mesti lembut untuk perkara yang jangan kita lembut artinya dalam arti tidak kuat. Tidak kuat. Menghadapi pencobaan kita tidak kuat. Menghadapi penderitaan kita tidak kuat. Kita mesti keras menghadapi penderitaan, kita mesti kuat, keras, dalam hati kita. Jadi terus kita baca sampai di mana? 23. Terus baca. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Terus sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika juga terbukalah semua pintu-pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ini kota pertama terjadi penderitaan. Rasul Paulus dipukuli sama orang yang punya roh tenung ini. Karena roh tenungnya sudah keluar dari gadis ini, dia kehilangan pencariannya. Dia tidak bisa jadi kaya lagi. Karena kekayaannya dia dari roh tenung. Dia pukuli Rasul Paulus. Tapi Rasul Paulus tetap memuji kepada Tuhan. Dia dimasukkan di dalam penjara yang paling dalam, penjara yang di tengah-tengah. Tetapi setelah apa yang terjadi? Mujizat terjadi, luar biasa. Belum sampai dalam tempo 1 kali 24 jam terjadi gempa bumi. Tektonik 9,9. Bayangkan, kalau 9,9 mana bisa tahan? Mana tahan? Fondasi goyang, tembok goyang, kunci-kunci terbuka, rantai-rantai tak tahan, terbuka semua, dan semua belenggu-belenggu, rantai-rantai terlepas, pintu-pintu penjara terbuka sendiri, terjadi gesekan begitu. Sehingga itu kuncinya itu rusak, tergesek, rusak, terbuka
pintu-pintu terbuka. Ya. Dan membuat kepala penjara ini mau bunuh diri dia. Tapi Paulus bilang, jangan bunuh diri. Kami semua ada di sini, kami tidak ada yang lari. Semua ada, kami masih komplit. Ya, waktu itu kepala penjara itu dia datang kepada Paulus, dia sujud sama Silas, dia sujud. Bukan main. Mereka gemetar, ya, mereka tersungkur. Saudara, di sini kita lihat mujizat terjadi. Tidak boleh pergi ke mana tadi? Mana? Tidak boleh pergi Bitinia, Frigia, Galatia, Misia. Tapi Tuhan ganti dengan Makedonia. Bukan cuma Tuhan ganti dengan Filipi. Tuhan hibur dengan Filipi. Dengan apa? Dengan penderitaan. Ya, mesti kalau mau ada mujizat, mesti ada penderitaan lebih dulu. Kalau mau ada kemuliaan, mesti ada kesusahan dulu. Dia dipukuli dan sebagainya. Tapi belum sampai 1 kali 24 jam masuk di dalam penjara. Penjara itu sudah digoncang-gancingkan oleh Tuhan. Dahsyat sekali, luar biasa, spektakuler. Ini terjadi. Ya, tidak ada duanya ini. Saya belum pernah baca ada duanya orang masuk penjara. Dia memuji Tuhan, kemudian dia digoncangkan seperti itu. Tidak ada. Tapi ini pertama kali mujizat yang terjadi di Filipi. Ya, jadi dan kita juga mesti bersyukur bahwa kalau Paulus tidak pergi ke Filipi, tidak ada surat Filipi. Rasul Paulus tidak pernah sampai di Filipi dan tidak pernah Rasul Paulus menulis surat Filipi, surat kepada jemaat Filipi. Wah, kita miss banyak. Kalau tidak ada surat Filipi, kita miss banyak nasihat-nasihat. Saudara boleh baca di dalam surat Filipi itu begitu banyak nasihat. Ya, mulai pasal 1, banyak nasihat tentang persekutuan dalam roh yang ada pada jemaat Filipi. Ya, jadi ini persekutuan dalam roh ini nasihat Rasul Paulus khusus kepada jemaat-jemaat yang lain. Termasuk persekutuan dalam roh ini harus kita jaga di dalam jemaat Petra. Mesti kita jaga. Jangan sampai kita diberkati, iblis masuk dari pintu belakang. Dia obrak-abrik persekutuan roh kita, celaka. Tidak, jangan sampai hal itu terjadi. Ya, itu pernah terjadi tahun 70-an, 90-an. Ya, tapi itu tidak pernah akan terjadi lagi. Roh Kudus spektakuler ada di tengah-tengah kita. Amin. Ya, aminnya yang keras loh. Amin. Amin. Ya, kita mesti betul-betul. Saudara, ini luar biasa. Ya, jadi rupanya kepala misi ini harus Roh Kudus memang. Ya, dia kepala misi untuk selama-lama. Ketua misi di dunia, seorang manusia yang menjabat ketua misi pun harus tunduk kepada kepala misi. Karena dia yang atur. Nanti saya akan tunjukkan mana daerah yang sudah masak. Bapak itu yang punya ladang. Dia tahu ini belum masak. Yang itu sudah masak, itu tanaman itu. Yang sini tanaman ini belum masak. Bapak itu tahu. Jadi kita tidak boleh sembrono, kita memberitakan firman secara acak. Secara acak itu secara, ayo kemana saja boleh, oke, kemana saja oke. Tapi Tuhan mau supaya kita ini memberitakan firman, ada sasaran tertentu, ada sasarannya yang sudah masak, itu mesti kita datangi. Jangan yang masih mentah kita datangi, kita mau tuai, mentah semua yang dituai itu. Yang sudah matang kita tidak tuai. Filipi ini sudah matang, ini mesti lekas kita tuai.
Dan memang betul Roh Kudus ajar mereka pergi mana? Ke Filipi. Ya. Mungkin saya tanya begitu banyak provinsi-provinsi tidak disinggahi, Galati, Frigia tidak disinggahi, Bitinia tidak disinggahi, Misia tidak disinggahi, Troas tidak disinggahi, Filipi, baru ke Filipi. Banyak sekali dilompati. Asia kecil juga tidak didatangi. Tapi ada mujizat yang besar menunggu di Filipi. Ya, Paulus disuruh pergi ke sana. Sampaikan firman-Ku. Mujizat Tuhan nanti akan terjadi. Ini luar biasa. Ya, kemudian setelah itu kita lihat yang kedua. Ya. Yang kedua itu kota Tesalonika. Ini kota dari Filipi, dia pergi Tesalonika ini. Ya. Ini Filipi. Tesalonika. Daerahnya di situ dekat-dekat saja semua. Coba kota ini berada di tengah-tengah penindasan yang berat. Ini masalah penderitaan lagi datang. Paulus itu kemana saja pergi diburu sama penderitaan. Coba kita baca 1 Tesalonika pasal 1 ayat 6. Ya. 1 ayat 6. Silakan. Ya. Ya. Dan kamu telah menjadi penurut kami. Ya. Dan penurut Tuhan. Ya. Dalam penindasan yang berat. Dalam penindasan yang berat, sudah bayangkan. Dalam penindasan yang berat masih mau jadi penurut Tuhan dan penurut kami. Kita kalau kita diberkati, kita mau jadi penurut, mau jadi taat sama Tuhan. Tapi kalau kita dalam penindasan berat, apa kita mau menurut Tuhan? Apa kita masih mau taat sama Tuhan? Belum tentu. Ini jemaat ini luar biasa. Jadi teladan. Coba baca terus. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, hanya Roh Suci yang bisa mengerjakan sukacita itu. Bagaimana kita bisa mendengar firman Tuhan dengan sukacita sedangkan kita dalam penderitaan berat? Kalau bukan dari Roh Suci itu tidak bisa. Tidak bisa. Terus? Sehingga kamu telah menjadi teladan. Ya, jadi teladan nih. Jemaat Tesalonika jadi teladan. Jadi teladan dalam hal apa? Mari baca terus. Untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Jadi menjadi teladan, jemaat Tesalonika ini menjadi teladan buat semua daerah Makedonia dan daerah Akhaya. Ini Akhaya. Akhaya ini apa itu? Pulau kecil. Ibu kotanya Korintus. Sini. Ya, Korintus. Terus baca ayat berapa? 8. Terus? Karena dari antara kamu, firman Tuhan bergema. Dari antara kamu firman Tuhan bergema. Bukan hanya seperti ada gaungnya begitu ya. Ada gaungnya. Firman Tuhan itu tidak begitu saja disampaikan itu selesai. Ada gaungnya. Terus? Bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja. Di Makedonia dan Akhaya saja. Ya, bukan cuma di provinsi Makedonia sama provinsi Akhaya. Ini Akhaya. Ya, terus? Tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Tersiar kabar tentang imanmu. Hei jemaat Tesalonika, engkau dipakai Tuhan. Ya, imanmu itu bergema, bergaung kemana-mana. Ini luar biasa, saudara. Terus? Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sehingga kami tidak usah memberikan statement ini, statement itu, memberikan peneguhan. Betul ini kesaksiannya dari jemaat Tesalonika memang betul, memang benar, memang tidak salah. Dan saudara, tidak perlu. Orang-orang yang dengar di seluruh provinsi Makedonia dan Akhaya ini memang mendengar sendiri. Ya, kami mendengar sendiri. Kami melihat sendiri kenyataan Tuhan merubah. Tuhan membela, Tuhan melindungi.
Jemaat-jemaat yang ada di Filipi. Ya. Terus sebab mereka sendiri bercerita tentang kami. Ya. Bagaimana kamu sambut. Ya. Dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada sekian, Allah. Sekian. Jadi tersiar kabar tentang imanmu yang spektakuler. Sudah tersiar kabar kemana-mana. Ya. Jadi jemaat Tesalonika ini sudah jadi berkat, jadi teladan. Ya, kemudian mereka digebuki juga dalam. Coba kita kembali kepada Kisah Rasul. Kisah Rasul pasal yang ke berapa? 17. Nah, jadi mereka dipukuli juga. Nah, nah, ini di Filipi sudah ya. Sekarang di Tesalonika. Kita baca ayat yang keempat. Ya. Pasal 17 ayat 4. Kisah Rasul. Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas. Ya. Dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah. Ya. Dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Oh, banyak orang percaya Yesus. Bayangkan saudara. Ya, percaya Yesus terus. Tetapi orang-orang Yahudi. Sekarang kita lompat ayat 10. Setelah dari Tesalonika, Paulus pergi ke Berea. Ya, Berea itu sini. Ini Berea. Dari Tesalonika ke Berea. Ya, terus. Tetapi pada malam itu juga, segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Ya. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Orang-orang Yahudi di Berea itu hatinya lebih baik dari orang Yahudi yang ada di Tesalonika. Mungkin sudah bingung, jangan bingung. Tadi saya bilang orang-orang di Tesalonika itu dalam penindasan berat mereka mau terima Injil. Ya, tapi orang Yahudi yang tidak mau terima Injil ini lebih jahat daripada di Berea. Jadi orang Yahudi itu selalu dua. Mau terima, tidak mau terima. Yang tidak mau terima ini lebih jahat daripada di Berea. Di Berea mereka belum mau terima Tuhan, tapi mereka masih memikirkan, masih berdoa. Ya, terus ayat berapa? 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Ya, terus. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Ya, hatinya lebih baik daripada di Tesalonika. Sekarang kita mau melompat. Terjadi Paulus, Silas juga dianiaya. Ya. Ayat 13 bagian ayat 13 seluruh. Tetapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datang jugalah mereka ke sana, menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Orang Yahudi ini di mana-mana selalu menguber Paulus, mau membunuh, kalau bisa membunuh Paulus. Terus? Tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju pantai laut. Tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. 15. Orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di Athena. Sampai di Athena. Wah, ini Paulus pernah. Ini sampai di Athena. Ini Athena. Ya, Athena. Terus? Lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya. Ya, sekarang di Athena, ini adalah kota keempat. Kota pertama nanti apa? Filipi. Kota kedua apa? Tesalonika. Kota ketiga apa?
Berea. Kota keempat apa? Athena. Ini 4 kota diberikan Tuhan dalam provinsi Makedonia. Mujizat-mujizat terjadi di situ. Luar biasa. Paulus tidak menyesal kalau saya sama Roh Kudus dilarang pergi ke Berea, ke Bitinia, Frigia, Galatia, Misia, Asia kecil. Tapi saya disuruh pergi ke sini. Ada banyak mujizat, walaupun banyak percobaan, banyak penderitaan. Tapi Paulus tidak takut kepada penderitaan, tidak takut. Ya, dia begitu kuat sekali. Sekarang saudara, di Athena, ini kota terakhir. Pertama kali Rasul Paulus itu berkhotbah di Areopagus. Areopagus itu sebuah teater terbuka berbentuk setengah lingkaran dengan batu-batu yang disusun. Jadi bisa lihat pembicaranya di bawah. Ya, itu naik. Ya, jadi pembicaraan di sini itu naik berbentuk setengah lingkaran. Sampai di sini berhenti. Ya. Itu kampanye pertama kali Paulus dia diminta sama dewan Areopagus untuk berkhotbah. Waktu Paulus berkhotbah ada banyak orang yang setuju dengan Paulus, tapi ada banyak yang tidak setuju juga. Yang setuju dibawa sama Paulus, mari ikut sama saya. Ya. Kemudian tidak setuju ditinggalkan sama Paulus. Ya. Saudara, coba kita baca pasal 19 ayat yang ke-22. Sebentar ya. Athena. Sebentar. Bukan di situ. Di mana? Di Athena. Pasal 17 ayat yang ke-19 dan 22. Silahkan baca. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus. Ya, Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru manakah yang kau ajarkan ini? Ya, mereka ini selalu menganggap Paulus ini punya ajaran baru. Orang mati bisa bangkit. Kita mau dengar. Siapa tahu kita juga bisa punya ajaran seperti itu. Ya. Ayat berapa salah? 20. Sebab engkau memperkenalkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Ya. Karena itu kami ingin tahu apakah artinya semua itu. Ya, ayat 22, Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena. Orang Athena. Aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Ya. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai sebuah mezbah dengan tulisan. Dengan sebuah mezbah. Ada tulisannya. Apa tulisannya? Kepada Allah yang tidak dikenal. Kepada Allah yang tidak dikenal. Bayangkan Allah saudara, Allah yang saudara kenal atau tidak? Saudara kenal Allah saudara? Nah, kalau sudah belum kenal Allah saudara, wah repot ini, kasihan. Ya, kita sudah mengenal Allah kita. Bukan kita lebih dulu yang mengenal dia, dia lebih dulu yang mengenal kita. Dia yang memperkenalkan dirinya. Kalau kita memperkenalkan, kita mau kenal sama dia tidak bisa. Bagaimana kita ini begitu jauh, kita sudah jatuh karena dosa, kita di jarak kita ini begitu oleh sebab dosa begitu luas, begitu jauh dari Tuhan. Tidak mungkin kita bisa kenal Tuhan. Tapi Tuhan datang ke dunia. Memperkenalkan diri lebih dulu kepada kita. Supaya kita yang berdosa itu bisa mengenal kepada dia. Amin. Ya, kalau kita dalam dosa, kita mau kenal dia, ditolak. Kamu dalam dosa tidak bisa kamu kenal Tuhan itu begitu suci. Bagaimana kamu mau bisa kenal kepada dia? Tidak mungkin. Karena itu Tuhan datang. Itulah sebabnya mengapa Yesus Kristus datang lebih dulu ke dunia. Bukan kita yang diangkat ke surga lebih dulu. Kita mati kalau masuk surga sana. Kita penuh dosa. Tapi kita menerima Yesus yang dijadikan serupa dengan kita. Ya, jadi dia sama kita itu sama.
manusia berdosa. Dan kita bisa menerima, kita mengenal Yesus, dan kita jadi saudaranya. Ya, kita jadi sahabatnya. Terus ayat berapa sana? 23. Ayat 23. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, ya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya. Orang sembah dewa, berhala, kok enggak kenal sama dewanya, itu gimana? Ya manusia ini bodoh sekali. Bodoh bukan dalam soal tidak sekolah, bodoh karena dosa. Manusia itu tidak dibodohi sama iblis mau. Terus itulah yang kuberitakan kepada kamu. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya. Itu kata Paulus, aku mau beritakan kepada kamu. Saudara, luar biasa. Di sini kita melihat kepada Allah yang tidak ku kenal. Ya, dalam Kisah Rasul pasal yang ke-17 ada seorang majelis, anggota majelis Areopagus bertobat, percaya Yesus. Namanya adalah Dionisru. Ya, coba kita baca ayat 33, pasal 17 ayat 33. Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Ayat 34. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia, ya, dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius. Ya, Dionysius. Terus anggota majelis Areopagus. Anggota majelisnya. Ini ya, jadi gampang kalau mau pakai lagi bisa. Terus dan seorang perempuan bernama Damaris. Dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Ya, jadi kalau ada orang perempuan nama Damaris, mungkin itu keturunan dari Damaris. Damaris dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Ini luar biasa. Inilah pekerjaan Roh Kudus yang spektakuler. Tuhan selalu punya yang lebih baik. Amin. Yang lebih spektakuler. Kalau Tuhan tidak berikan yang satu ini kepada saudara, jangan sudah marah sama Tuhan. Jangan sudah marah kepada keadaan. Wah, kenapa saya kok tidak dikasih yang itu? Saya mau yang itu. Tapi Tuhan selalu punya yang lebih baik untuk kita. Bukan yang kurang baik. Ya, tapi yang lebih baik itu Tuhan siapkan buat kita. Jadi kalau kita dicegah sama Roh Kudus untuk jangan masuk di daerah, itu kita mesti mengerti. Kita tidak boleh memaksa Tuhan. Ya, seperti kesaksian saya barusan di Toraja, itu pengurapan minyak, pengurapan itu tidak pernah saya pikir, tidak pernah saya ingat bahwa akan saya bikin minyak pengurapan, tidak pernah. Tapi ketika hari kedua itu seminar, hari kedua pagi hari, waktu saya siap-siap di hotel, saya mau pergi ke gedung itu, saya ingat minyak pengurapan. Saya bilang sama mereka, orang Toraja sudah punya semua. Tapi sayang, pelitamu masih mati. Tuhan bilang, ini Tuhan yang bilang, sampaikan, pelitamu mati. Kamu mesti pasang pelita. Jangan tunggu kalau Yesus datang, baru pelita dihidupkan. Tidak bisa dapat lagi itu. Ya, jadi pelita dipasang perlu minyak. Minyak itu bukan minyak dalam pelita, tapi minyak dalam buli-buli. Karena semua pelita ada sumbu, ada minyak, pasti ada minyak. Kalau tidak sumbunya kan tidak bisa keluar menyala, tidak bisa keluar nyala. Mesti ada, kalau ada minyak pasti ada sumbu, ada menyala. Tapi minyak yang di dalam ini terbatas, perlu dibantu minyak dalam buli-buli. Kalau ini habis, buli-buli dituangkan. Nah, jadilah terangnya mulai bersinar lagi, mulai jadi biru lagi. Tadinya sudah mau mati, mula-mula kuning, lama-lama merah. Kalau sudah merah sudah mau mati nih, tapi diisi lagi jadi biru lagi, menyala-nyala, berapi-api lagi. Luar biasa, orang Kristen mesti berapi-api. Saudara, saya cuma satu saja nasihati saudara, jangan saudara loyo, jangan saudara
tidak berapi-api. Roh saudara mesti menyala. Amin. Saudara jadi pelayan apa saja, guru sekolah minggu apa saja, jadi apa, tukang sapu, mesti menyala. Roh saudara harus menyala. Semangat saudara mesti menyala. Itu penting. Ya, sebab saya banyak Roh Kudus berbicara kepada saya. Akhir zaman ini roh tiap orang mesti menyala. Kalau tidak, dia tidak bisa masuk dalam pengantin Tuhan. Ya, penjemputan Tuhan tidak bisa masuk. Kita mesti menyala. Mau menyala? Mau menyala? Ya, peranan Roh Kudus sangat besar. Ya, tanpa tuntunan dari Roh Kudus ini, hei Paulus jangan pergi Berea, hei Paulus jangan pergi Misia, hei Paulus jangan pergi Asia Kecil, hei Paulus jangan pergi ke mana? Ke Bitinia, jangan pergi Galatia. Ya, selalu Roh Kudus memberikan apa-apa. Kalau kita tidak punya Roh Kudus sebagai penuntun kita, kita ini buta, kita ini meraba-raba. Sudah melayani meraba-raba? Bisa? Saya khotbah meraba-raba. Mata saya buta. Saya tidak bisa. Tidak bisa apa-apa, orang buta. Tidak bisa meraba, hanya meraba-raba. Ya. Kita tidak tahu kemana kita pergi. Saya tidak tahu saya ini pergi kemana ya. Saya pikir saya pergi ke situ. Tapi saya ke sini. Nanti saya jeblok, jatuh. Karena saya buta. Saya tidak punya roh yang menyala-nyala. Ini penting sekali. Saya mesti memiliki roh yang menyala-nyala. Ya, Roh Kudus tidak mengizinkan. Ya, jadi ini penting sekali. Kita mesti memiliki roh yang menyala-nyala. Ya, saudara sebagai pemilik ladang, Bapak itu pemilik ladang kita. Amin. Bapak kita itu pemilik ladang kita. Amin. Ya. Ya, jadi pada waktu saya saksi tadi belum selesai, waktu saya mulai doakan orang-orang untuk pengurapan, ya mulai berjalan, tapi tambah lama tambah sudah anunya itu sudah mau habis, tambah lagi, sampai hampir seluruhnya itu maju. Ya, kira-kira dari 500, saya sampai tidak kuat. Tapi Tuhan Roh Kudus kasih kekuatan kepada saya. Ya, saya merasa seperti ada tenaga. Satu kali orang diurapi ada satu tenaga yang keluar. Ya, dan itu tenaga harus dikembalikan bukan cuma dengan makan, tapi harus dengan doa dan sebagainya. Ya, sangat luar biasa, sangat spektakuler. Tidak pernah saya ingat saya harus melakukan. Jadi tidak pakai program, ya, saya tidak mencela program, ya. Namun cara Roh Kudus terhadap kita itu lain dari yang lain. Saudara, satu hal yang kita mesti tahu, kita mesti mencari tahu kehendak Allah. Apa kehendak Allah? Ya. Saya mau saksi. Jadi, ya. Tadi saya sudah jelaskan. Galati masih mana? Galati belum masak. Tidak boleh pergi Galati. Ini Galati belum masak. Mana lagi? Kisah Rasul 16 ayat 6. Coba tolong bacakan. 16 ayat 6. Ya. Kisah Rasul 16 ayat 6. Mereka melintasi tanah Frigia, ya, dan tanah Galatia. Ya. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan mereka melintasi saja tanah Frigia dan tanah Galatia. Jadi berarti belum masak, belum bisa dituai. Sekarang Kisah Rasul 18 ayat 23. Mari baca. 18 ayat 23. Bagaimana?
Setelah beberapa hari lamanya ia tinggal di situ. Ia berangkat pula, lalu menjelajahi seluruh tanah Galatia. Nah sekarang bukan melintasi tanah Galatia, tapi menjelajah. Seluruh tanah Galatia ini dijelajah sama Rasul Paulus, ya, sama Silas, terus dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Nah, ini Frigia dan Galatia ini dijelajahi oleh Paulus untuk apa? Untuk meneguhkan hati semua murid. Murid-muridnya itu diteguhkan, dikuatkan. Tuhan saat ini Tuhan sudah buka pintu buat Galatia dan Frigia. Pasal 16 tadi masih tutup pintu, belum masak. Tapi puji Tuhan, yang empunya toyan Bapa sorga, mintalah kepada Dia. Ya, para penuai. Coba kita baca Lukas 10 ayat 2. Ya, Lukas 10 ayat 2. Ya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak. Tuaiannya banyak, terus. Tetapi pekerja sedikit. Tapi pekerjanya sedikit. Pekerja yang sungguh-sungguh, saudara. Pekerja yang bukan cari untung, mau memperkaya diri. Wah, gereja kalau sudah uangnya ditumpuk-tumpuk itu nanti jadi ribut itu. Itu biasa saya lihat begitu. Sebab Tuhan melarang, tidak boleh uang kas gereja itu ditumpuk. Itu mesti digunakan untuk pekerjaan Tuhan. Tidak boleh ditumpuk. Ditumpuk kita separuh namanya. Kita separuh itu apa? Numpuk duit. Kekayaan dunia itu kita tumpuk, itu kita salah. Nanti terjadi macam-macam masalah yang memalukan. Banyak orang tidak mau masuk gereja nanti. Mendengar hal-hal seperti itu terjadi di dalam gereja. Soal keuangan mesti terjadi di perusahaan. Mesti terjadi di bank-bank. Tapi ini sangat terjadi di gereja. Jadi ini memalukan sekali. Ya, dan orang Kristen mungkin mereka tidak berpikir bahwa kalau mereka berbuat begitu, mereka nanti akan mempermalukan nama Tuhan. Tapi iblis itu pintar sekali. Dia serang dari muka, tidak bisa, dia serang dari belakang. Dia punya perhitungan. Nanti kalau sampai puncaknya, ini akan menggoyahkan sendi-sendi gereja. Ya, jadi memang keuangan gereja itu tidak boleh ditimbun. Wah, gereja kita makin timbun, makin banyak uang, makin kuat. Tidak kuat, apanya yang kuat? Kalau seperti bom meledak, apa bisa kuat? Tidak bisa. Jadi kita mesti belajar dari apa yang sedang terjadi sekarang di dunia ini. Ya, jangan kita juga jangan mengkritik, jangan kita mencela, tapi kita mesti belajar. Ya, uang itu akarnya segala kejahatan. Cinta uang, cinta mamon. Ya, jadi saudara, di dalam pasal 18 ayat 23 sudah masak. Tadi sudah selesai Lukas 10 ayat 2? Belum, coba tolong lagi. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Pekerjanya sedikit, pekerja yang sungguh-sungguh, yang tulus, yang tidak mau memperkaya diri, pekerja yang mau, ya pokoknya yang betul-betul tulus. Terus? Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian. Minta kepada Tuhan yang empunya tuaian, yaitu Bapa Sorgawi. Terus? Supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja. Mengirimkan untuk pekerja. Tuaian itu. Untuk tuaian. Saudara, saya mau tanya, apa saudara pernah berdoa untuk anak saudara supaya jadi hamba Tuhan? Pernah berdoa atau tidak? Kalau saudara belum pernah berdoa, saudara belum menjalani. Lukas 10 ayat 2. Ini sudah belum menjalani. Sudah mesti menjalani. Lukas 10 ayat 2, katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah. Suruh minta kepada Tuhan yang mempunyai tuaian. Siapa Tuhan yang mempunyai tuaian? Bapak. Itu yang mempunyai tuaian. Jiwa-jiwa di dunia. Ya, supaya Bapak itu, supaya Bapak mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian. Mengirim. Jangan kita selalu berdoa supaya anak kita jadi profesor, supaya anak kita jadi doktor, supaya anak kita jadi boleh saja. Ya, tapi kalau semua jadi dokter, ya dokter hewan, dokter apa saja, boleh saja.
Tapi tidak adakah orang tua yang mau mendoakan anaknya untuk jadi hamba Tuhan? Nah, saudara egois, saudara mau digembalakan, tapi saudara tidak mau anak saudara, salah satunya atau salah duanya atau salah tiganya jadi hamba Tuhan. Apa salah empatnya? Salah limanya? Salah apa? Ya, ini kita mesti pikir. Kita mesti berdoa, Tuhan, satu anak saya mesti jadi hamba Tuhan. Kalau sudah berdoa begitu, Tuhan akan jadikan anak sudah hamba Tuhan. Ya, sudah jadi orang kaya boleh, tapi apa? Orang kaya nanti sebentar sudah tidak bisa apa-apa dia mau makan enak, ya mesti minum pil lebih banyak lagi. Minum pil lebih banyak nanti kena hatinya kanker mati. Jadi bagaimana? Ya, ini waktunya Tuhan. Tuhan bilang berdoalah. Di sini dikatakan berdoalah kepada Bapa yang empunya Tuhan. Saya tanya, saudara sudah pernah berdoa minta pekerja atau belum? Saudara cuma mau anak sudah jadi bukan mission trip, jadi apa? Indonesian Idol. Wah, Indonesian Idol. Oh Tuhan, kapan anakku jadi Indonesian Idol? Aduh, minta ampun. Indonesian Idol. Ya, sudah. Ya. Jadi Roh Kudus tidak mau kita memberitakan Injil secara acak-acakan. Wah, sini. Kemana saja oke, ke situ. Tidak bisa pergi Betinia, pergi ke mana ini? Kok blank ini? Ya, pergi ke Galatia. Galatia tidak bisa pergi Asia. Ngawur gitu. Tidak boleh kita ngawur. Kita mesti punya sasaran tepat. Roh Kudus bisa memberi sasaran tepat. Di mana kita mesti kerja. Bukan asal-asalan memberitakan firman. Satu ketika saya membuat sebuah kesalahan. Ya, dalam memilih kota untuk mission trip. Saya memilih satu kota, ya, saya sebut X saja, X, kota X. Tapi Tuhan bilang tidak, aku mau kota E, XE, bukan Z, bukan E. Tapi saya sudah janjian sama ini kota X. Jadi Tuhan bilang kota E. Ya, apa yang terjadi? Akhirnya pada waktunya saya kelabakan. Tuhan tetap tidak mau mundur. Ya, dan akhirnya saya berdoa tapi tidak ada. Terakhir Tuhan bilang sama saya, begini, Paulus, sekarang kamu boleh pergi ke mana saja kamu mau. Kamu mau menertibkan semaumu, kau boleh membuat penertiban semaumu. Ke mana saja semaumu. Di luar aku. Waktu saya dengar itu saya terkejut. Di luar aku. Wah, saya menangis sama Tuhan. Saya minta ampun sama Tuhan. Saya minta ampun. Tuhan, saya minta ampun. Betul-betul saya minta. So, kalau engkau tidak mau pergi dengan saya, tidak mau pergi bersama saya tidak mau pergi sendiri tanpa engkau. Sebab siapa hambamu ini bisa pergi sendiri tanpa engkau bikin mission trip. Itu bila saya ini manusia biasa, tidak bisa. Kalau bukan Tuhan yang ikut sama saya tidak mau pergi. Ya, saya merasa bahwa saya tidak mampu untuk membuat mission trip sendiri. Tidak mampu. Ya. Ini hati-hati. Saya sebagai hamba Tuhan ini diajar betul sama Tuhan untuk ikut dia punya mau. Saya tidak boleh ikut orang punya mau, tidak.
Tuhan bilang, ya memang kamu pilih yang X itu. Karena itu banyak jiwa. Aku tidak lihat banyak jiwa. Saya disuruh pergi ke tempat yang agak tidak rame. Agak masuk di tempat-tempat yang agak sedikit, ya bukan pedalaman ya, seperti tempat yang agak sepi begitu, kota yang agak sepi. Tapi Tuhan bilang, di sana ada banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan. Jangan lihat banyaknya orang. Kita lihat banyaknya orang. Kita tidak melayani banyaknya orang, kita melayani Tuhan. Dan Tuhan tahu kebutuhan jemaat itu sampai di mana. Jemaat-jemaat yang ada di daerah situ perlu apa? Itu aku utus supaya kamu menjawab kebutuhan mereka itu. Supaya mereka dapat sesuatu dari aku. Bukan kamu pergi semaumu, seenakmu. Ya saya mau pergi Galati, mau apa? Kalau Tuhan tidak mau ya saya pergi sini, wah celaka. Saya bilang, saya tidak berani. Saya minta ampun sama Tuhan. Itu kesalahan yang saya suka menceritakan, bukan kebaikan-kebaikan saya, tapi kesalahan saya pun saya suka menceritakan, supaya saudara jemaat tahu apa yang menjadi tanggung jawab saya itu berat. Ya. Salah satu cara Tuhan bekerja pakai sakit. Begini ceritanya. Setelah saya keliling Indonesia 3 tahun, ya, tapi itu baru sampai setengah tahun atau 1 tahun, setengah tahun. Sampai di Papua saya pulang kembali ke Surabaya. Maksud saya dari Surabaya nanti saya akan pergi ke Bali, Timor, Kupang, sampai Jawa, Sumatera. Ya. Jadi waktu saya pulang, saya sekaligus mau istirahat sedikit karena saya berjalan keliling. Ya, pada waktu itu mama saya kebetulan, tidak tahu kebetulan atau memang dari, katakan kebetulan dia sakit mau operasi katarak, ya, mau operasi katarak. Ya, saya bilang ya sudah mah, saya akan tolongi mama. Nanti kalau operasi itu mesti tidak boleh goyang kiri kanan kayak sekarang, boleh sudah. Itu tidak boleh. Itu berapa minggu, 2 minggu kepalanya mesti terus begini kenceng. Wah, makan mesti dikasih makan. Ya, anaknya 12 banyak, tapi tidak ada satu yang melayani. Saya yang melayani. Ya, saya tertahan kira-kira 2-3 bulan pada waktu itu di Surabaya. Dan saya enjoy Surabaya sekaligus karena dari pedalaman, ya, dari hutan-hutan begitu. Tertahan 2-3 bulan. Secara tidak sadar, setiap hari saya pergi ke rumah sakit melayani mama saya, bawakan makanan 1 rantang, apalagi macam-macam, pakaiannya yang kotor, pakaian yang bersih, ganti dan sebagainya, mas bawa plastik, naik motor jengki yang ya butut itu begitu, saudara. Jadi secara tidak sadar saya itu lupa, saya itu sudah melayani mama saya. Saya tidak melayani Tuhan. Saya melayani mama. Bisa mengerti? Ya. Dengan jalan itu saya tidak sadar. Saya membangkitkan cemburuan Roh Kudus di dalam diri saya. Roh Kudus itu roh yang cemburu, yang ditempatkan di dalam kita, dalam Yakobus itu roh yang cemburu. Tiba-tiba saya itu tidak ada angin, tidak ada apa. Tiba-tiba kena serangan sakit jantung. Kalau kumat itu berdebar-debar. Mana ada orang muda sakit jantung kayak begitu. Itu mungkin orang muda yang sudah broken heart, sudah patah hati. Ya mungkin gebukannya itu keras seperti itu. Patah hati dia.
pada hati 2, pada hati 3. Ya. Tapi saya ini masih muda, kok kena begitu? Saya pergi ke dokter, saya periksa. Dokter bilang, tidak, jantungmu baik, tidak ada kelainan apa-apa. Semua baik, bagus, normal. Ya, tapi saya ini berdebar-debar, Dok. Enggak ada apa-apa. Suruh pulang saya. Tapi suruh bayar. Ya. Ya. Apa yang terjadi? Setiap orang ketemu saya di Surabaya, saya orang Surabaya, jadi saya kenalan banyak. Setiap orang ketemu saya, kapan datang? Kapan berangkat lagi? Kapan menginjil lagi? Kalau ada satu pertanyaan yang paling saya tidak senang, yang menjengkelkan saya itu adalah pertanyaan itu. Kapan pergi? Kapan kamu mengabarkan injil lagi? Kapan kamu keluar Surabaya? Artinya begitu. Jadi saya ini mesti keluar Surabaya lagi untuk memberitakan injil lagi. Ya, saya dalam hati saya bilang, saya masih capek. Ya, tapi itu pertanyaan-pertanyaan makin lama makin banyak. Makin lama saya makin mengerti bahwa ini pertanyaan dari Tuhan. Ini bukan mulutnya orang-orang itu yang ngomong, mulutnya Tuhan. Tuhan pinjam saja mulutnya orang-orang itu untuk menyadarkan saya supaya saya itu teruskan. Panggilan saya masih baru separuh, belum sepenuh saya jalani. Ya, akhirnya saya berusaha mau abaikan, tidak bisa, tetap sakit. Saya berusaha mau mengeraskan hati, juga tetap berdebar-debar seperti itu. Suara Tuhan keras kepada saya. Dan akhirnya saya mengambil keputusan, saya menyerah. Ya Tuhan, saya keluar. Saya keluar dari Surabaya, saya pergi ke Denpasar, saya pergi ke Maumere, pergi ke Flores, pergi ke Kupang, pergi Waingapu, wah macam-macam. Ya, pergi kemana-mana. Ya. Dan sejak itu sampai sekarang sudah 43 tahun, tidak pernah sakit jantung itu kembali lagi kepada saya. Tetap saya sehat. Glory, haleluya. Matius 19 bilang, coba baca, ayat 28. Siapa yang meninggalkan bapak, ibu, rumah, kebun. Sekarang hamba Tuhan punya duit malah beli kebun. Ini suruh meninggalkan kebun. Ya, coba kita baca. Matius 19 ayat 28. Matius 19 ya, ayat 28. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku, 29, dan setiap orang yang karena namaku, meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, atau saudaranya perempuan, meninggalkan saudara laki-laki, saudara perempuan, terus bapak atau ibunya, bapak atau ibunya, termasuk ibu saya, terus anak-anak atau ladangnya, ladangnya, terus akan menerima kembali 100 kali lipat, terus dan akan memperoleh hidup yang kekal, bukan hidup yang binasa, hidup yang kekal. Haleluya. Ini janji Tuhan buat kita sekalian. Apa sudah mau mendapatkan 100 kali lipat janji Tuhan? Mau dapat 100 kali lipat? 100 saudara-saudara seiman, 100 ibu-ibu, 100 bapak-bapak. Luar biasa. Tapi siapa yang mau meninggalkan semuanya karena Kristus, dia akan mendapatkan 100 kali lipat ganda dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Amin. Saudara perlu Roh Kudus. Amin. Perlu Roh Kudus. Katakan, perlu Roh Kudus. Ya, dalam misi kita, gereja misi ini, kita perlu Roh Kudus. Nanti Roh Kudus itu menunjukkan kepada kita, mesti kemana, bagaimana. Jadi jangan sudah anggap, wah misi itu kayak jalan-jalan aja. Saya ini tidak suka jalan, ini bukan jalan-jalan. Boros, ini bukan boros juga. Bukan uang kita diboroskan, beli tiket-tiket
untuk itu, tidak. Tapi misi ini adalah perintah dari Tuhan. Gereja ini mau dijadikan gereja memberkati gereja lain. Ya, dan mari kita akan kesempatan untuk kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau pakai diri semua. Haleluya.